akan lihat sebentar ya. Karena di kolom komen ini juga banyak yang bilang mana MU gitu. Jadi kita potong. Ntar kalau misal lo mau lanjut lagi boleh di episode berikutnya ngebahas soal Tuchel dengan formasinya sekarang ya. Nih Coach, ngelihat ya Ronaldo hat-trick udah biasa lah Coach ya. Cuman ya intrik-intrik yang ada di dalam tubuh MU gitu ya. Pogba ditendang sama Maguire sampai ngamuk-ngamuk. Ada juga Pogba dicemooh sama fans-fansnya MU. Rangnick juga sampai pasang badan. Sebenarnya ini apa sih Coach? Sebenarnya kalau lo ngelihat MU ini selain dari permainan dari Rangnick, mungkin lo ngelihatnya situasi sekarang MU dari kacamata lo gimana? Enggak, itu dari pemain. Dan dari pemain. Kesalahan Rangnick itu bukan dari sistem, tapi Rangnick tidak sanggup untuk menguasai ruang ganti. Rangnick tidak sanggup untuk mengkontrol ego para pemain. Sehingga sebesar itu Coach ya? Sebesar itu. Dan itu pun juga, gini, fans MU itu kan tergila-gila sama Ole musim lalu. Betul kan? Ya, terus. Rank 2 masuk Sancho, masuk Varane, masuk Ronaldo semua bilang ya treble atau sextuple dan lain-lain. Kenapa dengan pemain yang sama bahkan diperkuat lagi Ole bisa dipecat? Ole dipecat itu kan karena pemainnya. Karena performance-nya. Iya kan? Indian gue tahu itu benar Coach, kata-kata iya. itu ya. Itu karena itu sampai Ole yang mengangkat MU ke sana ditambah suntikan yang harusnya lebih bagus. Karena Ole kalau Ole memang pelatih mediocre banget. Masuk Rangnick, at least Rangnick sistemnya itu udah lumayan oke. Cuman kembali lagi lu kayak perang lah. Lu sebagai jenderal, lu hajar sayap kiri, sayap kanan dan lain. Tapi kalau sedang dulu di lapangan tidak bisa melakukan instruksi dari jenderal, lo akan kalah perangnya. Walaupun yang bertanggung jawab itu jenderal. Sama sekarang Rangnick dia hajar kiri kanan kan, ya kan. Cuman kalau lu lihat passing, nggak usah jauh-jauh lah Bruno 1,5 tahun lalu kayak apa? Yang menggendong MU luar biasa. Dan lu lihat Bruno kayak sekarang lebih banyak dramanya. Disentuh dikit jatuh teriak-teriak daripada mainnya. Ngerti nggak? Dulu 10 passing 8 sampai, sekarang 10 passing 2 sampai. 1, belum Pogba, belum Maguire. Nah, itu Gue tidak setuju ya kalau semua disalahkan Maguire. Why, Sekarang kayak Everton. Gol kebobolan. Kan kena badan dia. Lagi apes mungkin Coach ya? Dia lagi apes dan apesnya beruntun. Kalau MU bisa cetak 2 gol, kan lu tetap menang. Betul. Lu nggak cetak gol terus lu salahin Maguire. What the hell, ngerti nggak? Kan lucu gitu loh. Tugas pemain depan apa? Cetak gol kan? Go getter. Ya lu salahin aja tuh Sancho lah 90 juta, lu salahin si Rashford lah atau Ronaldo, whoever lah, ngerti nggak? Yang main di situ itu salah mereka karena mereka tidak bisa cetak gol. Ketemu kemarin Norwich, ranking 20 my friend. Iya, juru kunci. Kebobolan 2, lu cetak 3 gol, memang you win the game. Tapi ada 2 peluang besar yang diselamatkan oleh De Gea. Ngegendong lagi. Ini Norwich loh. Jadi kalau gue bilang, gue kalau jadi fans MU, gue nggak ada happy-happynya dengan skor 3-2 itu. Iya. Tapi sayangnya apalagi ntar ketemu Liverpool, selesai loh. Selesai, benar. Peringkat 4 juga mungkin cuma mimpi ya. Ayo gimana Bang Bes? Kemenangan lawan Norwich ya dibantu dengan aksi individu pemain-pemain MU sendiri. Terlalu inkonsisten MU dari minggu ke minggu. Ya, bingung siapa yang main. Bingung siapa mau disalahin lagi kalau kalah. Iya, nggak ada. Ya kan, siapa lagi. Dan kita lihat kalau kita balik lagi ke golnya Norwich ya, MU yang golin gol pertama Norwich itu kan bola nemu. Norwichnya pengen build up ke press, terus main, Ronaldo tap in, oke masuk. Terus gol ketiganya kayak gimana MU? Tendangan bebas, sekali-sekalinya Ronaldo golin tendangan bebas. Dan Norwich akhirnya bisa cetak 2 gol dan hampir, kata coach tadi, hampir bisa lebih unggul lawan MU. Dan ini peringkat 20, nggak bisa kita main lawan peringkat 20, terus lu susah payah, kebobolan 2 bahkan dan hampir seri. Dan ini harus diperbaiki oleh musim depan, siapapun pelatihnya. Mungkin 3-4 pemain harus keluar. 3-4? 12 semuanya sama cadangan 1 ya. Oke, 3-4 pemain boleh keluar. Datangin 1 gelandang bertahan yang bagus. Beranilah gelontorin duit bom tuh. Declan Rice ambil misalnya ya. Gue nggak setuju. Siapa lagi di Inggris gelandang bertahan bagus? Nggak, kalau gelandang bertahan bagus gue setuju. Tapi definitely bukan Declan Rice. Declan Rice, MU. Oke, udah nih buat clickbait nanti. Nih, coba kita lihat ada satu gambar mau diatamin Abrar.
Coach kalau udah begini, ini kan Pogba ngamuk Nggak sengaja banget. lah. Ini kan nggak sengaja lah. Ini dalam hal kayak gitu mah bisa terjadi. Betul. Cuman kan sekarang kalau apa? Pogba ngamuk aneh aja gue bilang. Kan luka juga tuh dia. Kalau Ya itu suwe. Lu kan nggak mau luka main catur. Kalau kita terlalu mengkritik Mancing. Maguire nggak main, siapa yang mau main? Lu lihat Panji kemarin tarkam aja luka Iya kakinya. benar, iya tuh luka tuh ada lubang 2 ya. Iya. Nggak, Nesa pun juga. Kanesa lu kalau juga Kanesa coba sini lihat Kanesa. Oh, ntar dulu katanya kata Gary ya. Ya udah. Ngerti Iya. nggak? Jadi kalau nggak mau luka jangan main bola. Gue Oke. itu udah luka berapa juta kali. Wih, iya benar luar biasa. Oke, coach, Arsenal dikit coach ngelihat ya Arteta yang jadi manager of the month tapi akhirnya juga hasilnya seperti sekarang, tanggapannya coach? Enggak, justru lu harusnya jangan tanya gue. Oke. Karena gue satu dari sedikit yang fans netral sih. Arsenal yang nggak pernah bilang Arteta in. Always Arteta out. Sampai detik ini, walaupun win streak, gue nggak bilang, gue nggak puas dengan permainannya. Ngerti nggak? Justru lu arahkan ke fans Arsenal yang bilang Arteta in. Gue berapa kali dipancing, Boleh aja berarti tuh. setelah menang-menang, apakah coach Arteta in? Enggak. Tetap dengan Di DPI pun gue bilang, lu boleh tanya Panji lah, sering. Dengan pendapat lo. Iya, Iya. nggak pernah. Karena gue lihat dari permainan, gue nggak memuaskan. Dan gini ya, kalau seandainya, contoh aja nih, Contoh, apple to coach. apple ya. Iya. Barca itu sempat kehilangan 16 pemain. Oke? Mereka seri, dihajar. Mereka menang keteteran di detik akhir dihajar. Padahal banyak, lebih dari 10 yang cedera. Ini fucking 2 orang doang yang cedera loh. Tierney sama Partey. Tomiyasu cedera, tapi Cedric nggak jelek-jelek amat lah. Ngerti nggak? Terus lu mau salahin siapa? Lu mau salahin Odegaard, Saka, dan Smith Rowe? Lacazette. Bullshit. Salahin Mereka Lacazette. itu, atau Lacazette. Enggak. Mereka itu terlalu muda. Kenapa lu nggak beli pemain pada saat Januari? kenapa? Untuk penggantinya Iya. Partey dan Partey, lain. Iya kan? Auba, segala macam. Merasa aman, nggak perlu beli pemain. Sekarang lu kena getahnya. Anyap ya? Nah. Yang bertanggung jawab siapa? Ya Arteta. Ya, Sebagai pelatih. tadi coach bilang 2 tim yang kedalaman skuadnya paling bagus, Chelsea sama City. sama City. Ya salah satu tim kedalaman yang nggak bagus ya si Arsenal. 2 pemainnya nggak bisa main dan dia nggak bisa menggantikan itu. Lu dalam masalah besar, 3 pertandingan terakhir lu cuma cetak 1. Ya, yang bikin beda Arsenal sama Spurs sama MU kebobolan 2, mereka masih bisa cetak 3. Ya, Oke, ada tuh goal-getternya. Spurs kalah kemarin. Tetapi beberapa pertandingan terakhir mereka bisa cetak sampai 4. Tapi MU 6-7 pertandingan Dengan terakhir akhirnya. cuma menang 2 kali loh. Itu yang bikin beda. Makanya Arsenal agak Oke. sedikit menurut gue tidak diunggulkan dalam perburuan perebutan tempat keempat ini kalau dia nggak segera menemukan solusi gimana caranya cetak gol. Iya. Nah, di pertandingan semalam malah Ini coaching, juga ya. masalah solusi. Iya. Arteta ini 11-12 sama Tuchel. Selalu pas ambil pemain yang salah. Oke. Lu back kiri lu cedera, Pasang si tolol ini pasang Granit Xhaka. Ngerti nggak? Dia pasang kemarin waktu kalah si Tavares. Tavares ini percaya diri lagi menurun. Masih muda. juga. Kenapa lu tidak pasang Bukayo Saka? Yang 2 tahun lalu sering sebagai back kiri. Bisa overlapping, bisa cetak gol. Capable lah pokoknya. Iya. Ah. Orang tanya, oh ya terus kalau Bukayo Saka sebagai back kiri yang kanan siapa? Lu bisa coba Pepe, kasih kesempatan. Kalau enggak, Emil Smith Rowe masih bisa. Oke. Martinelli ada di kiri, Odegaard tengah, Smith Rowe di kanan. Ngerti nggak? Jadi inilah salah satu kualitas pelatih. Lu harus pasang the right man at the right position. Dan And the right Arteta time. gagal di sini. Terlalu banyak pemain muda nanggung di Arsenal kalau menurut gua. Mereka butuh pemain yang udah punya experience 10, Iya, betul. 8 tahun yang Betul. di Liga Inggris. Oke. Ketika lu ketinggalan 1, lu tahu harus ngapain. Lu nggak mungkin main sama ketika lu kalah 1-0. Atau ketika lu udah menang 1-0. Nggak mungkin mainnya sama terus. Pasti ada perubahan, ada kedewasaan di situ. Lebih pragmatis. Ya mencoba bermain pragmatis apa jeleknya. Dulu Arsene Wenger menang 1-0, menang 2-1. Tetapi akhirnya apa? Invisible kan? Visible ya udah. Berarti intinya sekarang Arsenal Butuh pemain senior. Butuh ada pemain senior juga. Arteta harus bisa lebih menguasai lah setiap formasi yang ada segala macem. Gue coba summary ya Lacazette semuanya. udah habis, menurut Lacazette udah habis juga. Oke, Kakak Nesa. Kakinya luka beneran kemarin? Enggak. Oh, enggak kirain. Mardial yang mirip Abrar. Oh ya, kemarin mirip Abrar emang. Kalau menurut lo, Nesa kan lebih banyak dramanya daripada seriusnya. kalau menurut lo nih Mardial yang mirip Abrar, Iya. kira-kira MU akan finish di atas Spurs dan Arsenal nggak? Menurut gue MU nggak akan finish di atas Spurs atau Arsenal. Why? Sebagai fans MU. Why? Karena
lawan-lawan berikutnya berat banget, jadi gue nggak yakin pokoknya, gue nggak yakin. Realistis aja gue realistis. Lebih baik fokus di liga, habis itu dirapihin baru masuk ke di Eropa lagi. Menurut gue kayak gitu. Kita sekilas info dulu harus mudik ya. Ya, Ngomongin Gimana? IPL nih, ada pemain IPL yang mau cerita sedikit pengalamannya puasa di Inggris sebagai tim Inggris ya. Yaitu namanya adalah Romain Saiz, back Wolves yang berasal dari Maroko. Nah katanya dia itu katanya di sana tuh kan toleransinya tinggi banget nih antar umat beragama. Jadi untuk yang umat muslim yang berpuasa itu benar-benar disediain ruang buat sholat. Terus juga disediain hidangan-hidangan khusus spesial buat puasa. Mungkin dikasih tajil ya di sana ya. Keren. Makanya buat yang di Indonesia nggak ada alasan dong untuk nggak puasa. Iya gak Mardel? Puasa. Iya kan? Puasa saya. Puasa Iya, bener. puasa. Soalnya kan bawaannya kan kadang-kadang stang motor bawaannya pengen bawa Iya, mulu belok ke kan warteg ya. beloknya. Iya, kayak Jangan video-video dong tuh, iya, nyepretin. iya. Oke, Yaudah. dan terakhir kita mau bacain juga yang udah nyawer-nyawer nih.